Di tengah pandemi COVID-19, pasokan darah di Kantor Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta kian menurun. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara kebutuhan darah dan jumlah pendonor. Pasalnya jika sebelum pandemi jumlah pendonor yang datang bisa mencapai lebih dari 1.000 orang per hari, kini pendonor yang datang hanya 200 hingga 300 orang per hari. Hal ini terjadi karena masih banyak warga yang merasa cemas jika mendonorkan darahnya, maka akan rentan terpapar virus corona. Meski di tengah pandemi, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak ragu untuk mendonorkan darahnya dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ketua Bidang Unit Donor Darah PMI Pusat, Dr. Linda Lukitari Waseso, mengungkapkan penularan virus corona tidak terjadi melalui darah, melainkan melalui droplet. Sampai saat ini WHO menyampaikan bahwa penularan penyakit COVID-19 ini belum ditemukan melalui darah. Tapi nanti Dr. Agus bisa menerangkan lebih banyak kepada droplet ya penyebarannya. Sehingga untuk keamanan darah itu sampai saat ini mutu dan kualitas Palang Merah Indonesia menjaga hal tersebut. Untuk protokol kesehatan kami mengikuti protokol yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Itu yang kita laksanakan saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan kantong darah di rumah sakit, Kantor Palang Merah Indonesia tetap membuka layanan donor darah 24 jam dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya, para pendonor wajib melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan pendonor lainnya. Jadi kalau yang sedang terkena COVID-19, kita harus tahu bahwa proses tata laksananya harus dijalani dulu. Karena kita tahu dia akan menularkan melalui transmisi, baik itu secara langsung dengan droplet atau tidak langsung melalui kontak barang-barang yang terkontaminasi. Oleh karena itu yang sudah positif, dia harus menjalani protokol kesehatan isolasi mandiri. Minimal 14 hari kalau dia derajat asimptomatik atau ringan. Tapi kalau dia sedang berat atau kritis, dia harus dirawat sampai dia sembuh dulu. Ya, jadi dari sisi ini yang terpenting adalah yang sakit harus ditata laksana dulu. Dan pada kondisi tersebut, dia harus sembuh dulu, baru nanti kita berpikir apakah bisa donor atau tidak setelah itu. Di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh CDC maupun oleh European CDC dikatakan bahwa selama dia masih aktif terkena COVID-19, maka tidak disarankan untuk memberikan donor. Selagi menunggu vaksin COVID-19, Palang Merah Indonesia juga membuat terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19 dengan kategori berat dan sedang. Melalui plasma konvalesen dari plasma pasien yang telah sembuh dari COVID-19, telah terbentuk antibodi yang mampu melawan virus seperti COVID-19. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, pihak Palang Merah Indonesia DKI Jakarta telah memfasilitasi donor plasma konvalesen bagi para pendonor sejak 14 Juni 2020 lalu menggunakan alat untuk pengambilan darah secara otomatis atau aparesis. Kalau pernah melihat, kalau donor darah kan pernah ya lihat warnanya merah gitu ya. Kalau plasma itu warnanya kuning. Jadi diambil nanti sekitar kurang lebih 600 cc. 600 cc nanti disaring lagi, diambil, dipecah. Karena itu untuk kebutuhan para klinisi seperti itu. Nah, sekarang ini kami bersama Kementerian Kesehatan dalam hal ini Litbangkes mengadakan uji klinis. Ya, selama kami mengadakan uji klinis ini sampai saat ini yang kami berikan, kami sudah mengambil hampir sekitar 900 plasma konvalesen itu diberikan kepada pasien. Itu kami mendapat ini hampir 99% itu sembuh. Palang Merah Indonesia hingga kini juga selalu siap melayani 24 jam bagi para penyintas COVID-19 yang tergerak untuk ikut melakukan donor plasma konvalesen maupun masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya. Selain dapat menyehatkan tubuh seperti menjaga kesehatan jantung dan meregenerasi sel darah baru, dengan mendonorkan darah maupun plasma konvalesen, maka kita turut membantu dan meringankan beban sesama. Endro Pakpahan, Tim Liputan, DAI TV.